sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada seluruh jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Horas madihamu saluhuna. Firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita semuanya dari kitab Lukas pasal 15 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ada 2 nas yang kembali saya bacakan kepada kita semuanya. Di ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga
Karena satu orang berdosa yang bertobat, dan selanjutnya saudara-saudara dikatakan lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, itu di ayat 10. Aku berkata kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Inilah berita kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita kepada kita di minggu ini. Saya katakan ini amang-inang kabar baik, kabar sukacita, karena tidak ada sukacita yang lebih besar selain daripada sukacita saya dicari, ditemukan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan, sukacita kita bersama, saya melihat dan saya merasakan bahwa Tuhan selalu hadir mencari. Tuhan selalu ada menemukan saya di setiap dinamika kehidupan yang saya alami. Tuhan menemukan saya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga Tuhan menyelamatkan saya. Saya melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu telah menemukan, menyelamatkan saya, orang yang hina, orang yang berdosa ini. Sehingga bila dahulu saya jauh dari Tuhan, sekarang saya ada dekat dengan Tuhan. Bila dahulu saya terhilang di dalam kehidupan ini, hari ini saya ditemukan oleh Tuhan sendiri. Karena bila Tuhan sudah menemukan saya, itu berarti saudara-saudara, jaminan kehidupan, jaminan keselamatan. Di dalamnya ada kehangatan cinta kasih Kristus terjadi di dalam kehidupan saya, kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Itulah berita yang paling besar dan berita sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Dari dulu hingga sekarang dan sampai masa yang akan datang, Allah di dalam Yesus Kristus tidak menginginkan kematian orang fasik itu, tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana supaya orang fasik, orang berdosa itu selamat memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Karya kreatif Allah di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita amang-inang, itu dinyatakan. Sekarang itu terjadi. Ketika Yesus datang mengajar orang banyak, ketika Yesus ada di satu tempat memberitakan kabar kerajaan sorga,
kepada orang-orang pemungut cukai, kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka cemburu, iri hati melihat Yesus. Kenapa? Loh, Yesus ini kan anak Allah, orang benar. Tetapi kenapa dia bisa bersama-sama, makan bersama-sama dengan pendosa-pendosa itu? Pemungut cukai dipandang sebagai orang yang penuh dosa karena mereka mengambil pajak lebih dari yang ditentukan, sehingga ada cap yang sudah stigma yang dilakukan kepada mereka. Mereka semua adalah pendosa, pemungut cukai ini. Orang Farisi kritik Yesus, ahli-ahli Taurat mengkritik Yesus. Loh, kenapa? Ini kan kecemburuan, ini kan iri hati. Yesus sahabat untuk semua orang, tetapi ada yang iri, ada yang cemburu, ada yang sakit hati karena Yesus melakukan kebaikan kepada semua orang, karena Yesus bersahabat kepada semua orang. Pikiran ini diketahui oleh Yesus, mereka jahat. Maksud dari Farisi, orang-orang ahli Taurat, diketahui oleh Yesus. Mereka menempatkan diri sebagai orang paling benar, paling suci, paling mulia daripada orang lain. Ada kesombongan rohani yang luar biasa yang diperankan oleh orang-orang Farisi, yang diperankan oleh ahli Taurat. Itu diketahui oleh Yesus. Loh, bukankah semua orang berdosa? Bukankah manusia ini hidup di dalam dosa? Kenapa orang ini menempatkan diri sebagai orang yang paling benar? Kan biasa juga seperti itu. Dalam kehidupan keseharian juga kan selalu ada melihat diri yang paling benar, paling suci, sehingga orang lain mereka kotor semua, najis semua. Kalau mereka tidak satu pikiran, satu aliran, mereka itu adalah kafir semua. Kalau mereka itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh agamanya dan memaksakan itu kepada semua orang sebagai kebenaran, ya mereka itu kotor semua itu. Kan biasa. Jadi manusia yang dari dulu sampai sekarang juga ada berperan seperti itu, sehingga ini yang mengakibatkan diskriminasi. Lu siapa? Gua siapa? Tidak ada di sana lagi satu ikatan kebersamaan antara saya dengan dia. Itu yang diperankan. Saudara-saudaraku, hal seperti itu dikritik oleh Yesus, dan hal seperti itu bukanlah pemahaman agama yang benar. Bukanlah pemahaman kehidupan orang percaya yang benar bila seperti itu diberankan. Jangan melihat dirimu yang paling benar di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga dengan alasan itu kita mendiskriminasikan orang lain, membuat orang lain jauh dan terasing dari kita. Ini tidak dikehendaki oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan satu perumpamaan ini, amang inang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Siapa gembala bila satu ekor dombanya, sekalipun dia mempunyai 99 ekor lagi dombanya, tetapi yang 99 itu akan ditinggalkan demi mencari yang satu yang hilang itu, domba yang hilang itu. Apa yang kita lihat? Tuhan tidak mau satu orang pun atau satu domba pun yang tercerai keluar dari persekutuan. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun yang terhilang dari miliknya. Termasuk saya adalah milik Tuhan.
Tuhan tidak mau kalau saya terhilang. Kalaupun ada orang mengatakan saya adalah orang berdosa, iya, saya harus akui, kita semua adalah orang yang berdosa. Barangkali saya mengatakan saya ini najis, saya ini kotor, saya ini tidak layak lagi di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi di sana saya melihat ada Tuhan yang mencari saya. Ada Tuhan yang meninggalkan kerajaan sorga, mencari saya di dunia ini dan membawa saya ke sorga dalam kehidupan kekekalan itu. Sungguh luar biasa perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus yang mengkritik orang-orang Farisi, pemahaman, pengetahuan tentang agama dari orang-orang ahli-ahli Taurat. Salah itu. Yang benar, bila ada yang berdosa, cari, bawa, selamatkan. Bila ada dalam kehidupan di dunia ini, itulah pernyataan surgawi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu pernyataan surgawi. Sekalipun dosamu merah seperti kermis, tetapi kehadiran Tuhan memberikan pengampunan. Saya dicari oleh Tuhan. Kabar baik bagi kita Manginang. Dilului di Batado, Hita Amang Inang. Di Sude, di Galuk, Hamagoan, Tarigut Tuparmulota. Kita adalah orang yang terhilang. Kenapa terhilang Amang Inang? Karena setiap hari kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya terhilang. Saya terhilang karena saya hidup di dalam melawan kehendak Tuhan. Moridok di bata marhite patikna. Sada satu ayat 10. Semua itu tidak bisa saya lakukan. Sehingga karena saya gagal melakukan itu, saya terhilang di dalam kehidupan ini. Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu. Tetapi saya gagal melakukan itu. Saya terhilang. Karena yang sering saya lakukan adalah mengasihi diriku sendiri. Tidak peduli terhadap orang lain. Saya terhilang dalam kehidupan. Saya terhilang di dalam kehidupan Amang Inang. Karena banyak godaan-godaan yang begitu hebat di dalam kehidupan saya. Sehingga apa yang disampaikan dan dikatakan kesetiaan, saya langgar demi hawa nafsu saya sendiri. Saya terhilang. Saya tergoda. Saya sebagai orang yang bekerja, baik sebagai pengusaha, sebagai pegawai pemerintah maupun swasta, saya tergoda. Tergoda kenapa? Karena ada tawaran yang membuat saya banyak tergelincir. Proyek yang sudah ditentukan, saya markup, saya terhilang. Di dalam banyak hal, kehidupan manusia banyak yang terhilang. Termasuk diri saya adalah orang yang terhilang. Tetapi hari ini Amang Inang, Tuhan menyatakan kepada kita melalui firman Tuhan. Hei, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan diriku, akan dirimu Amang Inang. Sehingga dia mencari kita, mencari Amang, mencari semua kita. Dan Tuhan membawa kita di dalam kerajaannya. Sehingga bagi saya, istilah sekarang insecure dalam kehidupan rohani
Bagi orang-orang yang merasakan dirinya jauh selama ini dari Tuhan, amang inang, Tuhan sudah mencari. Jangan katakan saya tidak layak lagi, karena Tuhan sudah mencari. Kalau di dalam kehidupan selama ini kita merasakan bahwa ada banyak kejahatan yang saya lakukan, ada hidup saya yang cemar, ada hidup saya yang kotor, saya tidak lagi layak untuk hadir di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bisa saja itu akan kita katakan, tetapi hari ini bukan. Tuhan mencarimu, Tuhan sudah menemukan, dan Tuhan sudah membawa engkau kepada satu persekutuan untuk kehidupan, keselamatan yang Tuhan nyampaikan. Bukankah ini menjadi sukacita yang sangat besar dalam kehidupan kita? Iya, kita bersukacita amang inang dalam kehidupan ini. Tuhan yang mencari dan Tuhan yang menemukan kita. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, jangan membangun hidup terasing dengan orang lain hanya karena pemahaman yang sempit tentang kehidupan rohani. Jangan jatuh di dalam hidup kesombongan rohani. Maksud saya, perbuatan yang hebat, perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini, keterlibatan kita aktif dalam pelayanan-pelayanan ini, bukan itu menjadi alasan bagi kita untuk mengasingkan orang lain atau mencap orang lain sebagai orang-orang yang tidak benar. Sehingga saya sekarang melihat hidup saya dengan orang lain adalah hidup yang sama, menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Itu yang saya perankan. Sehingga apa? Sehingga soliditas dari kebersamaan itu tetap. Amang inang lihat dulu yang di samping kiri kananmu itu. Saudara-saudara kita yang di samping kiri kanan kita itu. Apakah dia kamu cap sebagai orang berdosa dan menempatkan dirimu sebagai orang benar? Atau tetanggamu, kita mencap mereka sebagai orang yang tidak layak untuk bersahabat dengan mereka? Atau di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, mencap bahwa dia bukan seperti saya yang paling benar. Kalau hidup paling benar itu kita perankan, itu yang membuat kita jauh daripada kehendak Tuhan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu jangan iri, ya. Jangan membangun permusuhan. Jangan melihat orang yang, katakanlah dalam konteks sekarang kan ada banyak anak-anak yang mengalami kehidupan infabilitas. Katakanlah mereka memiliki kehidupan yang unik lah, katakan begitu. Sehingga ada banyak mencap mereka sebagai orang yang tidak perlu untuk dilayani atau untuk diberi sebuah komunitas. Mudah-mudahan dari kita tidak ada memperlakukan mereka bukan seperti sesama kita. Dan amang inang bila ada anak-anak kita yang seperti itu, yang memiliki kehidupan yang unik, jangan insecure. Jangan merasa ini kutukan. Jangan merasa ini saya tidak dikasihi oleh Tuhan, atau anak saya ini tidak dikasihi Tuhan. Bukan. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kasih dan perhatian kita lebih banyak dan lebih besar kepada mereka. Dan mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang, gereja kita melayani mereka khusus di sini, yang infabilitas, yang kita lihat berbeda dari cara hidup yang normal dari kita.
Biarlah kiranya kasih Kristus yang menemukan kita dan mencari kita itu menjadikan kita alat pendorong juga, motivasi bagi kita untuk menemukan dan mencari orang lain yang belum menerima kepercayaan yang sama seperti kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bila ada orang yang berbuat baik kepada orang berdosa, jangan cemburu, jangan iri, jangan menjadi dendam. Molo hupatu padu nadinggan tu halak nadi ida halak imana halak nalea, jangan menjadi iri hati. Karena iri hati itu sama seperti virus yang mematikan di dalam kehidupan rohani kita. Molo di baik dongamu akan ada yang gak tulungamu, unang gabi sogorohamu. Sama yang diperankan oleh orang Farisi. Karena Yesus melakukan kebaikan kepada orang yang berdosa itu, mereka menjadi iri dan benci terhadap Yesus. Jangan. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita kan. Saya tahu, saya bermusuh dengan dia. Tetapi ada orang teman saya melakukan kebaikan kepada dia. Gabi hacit doro hak kudus. Penyakit ini yang membuat kita menjadi sebuah virus yang menghancurkan nilai-nilai rohani kita. Oleh karena itu, biarlah bersukacita orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melihat kebaikan itu bersukacita di dalam Tuhan. Amang inang juga marlas ni roh mau. Kita bersukacita karena tidak ada sukacita yang lebih besar di surga daripada ditemukannya seorang yang berdosa yang mau bertobat dan dia hidup di dalam kerajaan Tuhan. Sehingga dengan demikian amang inang, marilah hidup di dalam kasih Kristus. Mari amang inang pastikan dirimu bahwa amang dan inang sudah dicari, sudah ditemukan dan sudah diselamatkan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang telah mencari kami orang yang hilang, orang yang berdosa ini. Tuhan sudah menemukan kami dan Tuhan menyelamatkan kami, menerima hidup surgawi. Terima kasih ya Allah. Biarlah di dalam kehidupan kami selalu percaya kepada Engkau, setia kepadamu. Biarlah di dalam hidup kami berperan untuk tidak membangun sikap benci, iri hati terhadap orang yang melakukan kebaikan, terhadap setiap orang yang terluka di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kami menikmati sukacita surgawi itu. Setiap orang, setiap jiwa yang telah mendengarkan firman-Mu, amang inang saudara-saudara kami di sini, mereka pulang dengan berbahagia, bersukacita. Dan dengan sukacita itu hidup mereka selalu memuji, memuliakan nama Tuhan dan berlaku, melakukan kerja, aktivitas mereka di dalam takut akan Tuhan. Engkaulah Allah, Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Pulanglah di dalam damai dan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.